Pesan hari ulang tahun ke-61 GKPI tanggal 30 Mei 2020. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan doa syukur kehadirat Tuhan atas lindungan dan penyertaannya, hingga kita dapat menyaksikan kebaktian Tuhan dalam pelayanan GKPI dari sejak berdirinya sampai sekarang HUT ke-61 GKPI. Kita tidak dapat merayakan seperti tahun-tahun sebelumnya karena dunia kita hari ini menghadapi persoalan yang sangat serius, yaitu penyebaran virus COVID-19. Semula kita tidak dapat menyangka kalau penyebaran virus corona yang bermula dari kota Wuhan, Cina tersebut dapat sampai ke tempat kita. Penyebaran begitu cepat dan masif. Bahkan lebih dari 202 negara di dunia telah tertular virus COVID-19. Pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga non-pemerintah dan keagamaan telah berusaha sekuat tenaga dan berbagai kebijakannya mencegah dan menetralisir korban-korban yang berjatuhan. Kita berharap upaya ini terus dilakukan sebagai langkah terbaik untuk melindungi masyarakat dari penyebaran virus yang mematikan ini. Melalui pesan HUT ke-61 GKPI 2020, kami menyampaikan beberapa pesan untuk menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama adalah kami mengajak seluruh warga GKPI agar mematuhi himbauan pemerintah, maklumat Kepolisian Negara RI, himbauan PGI dan Majelis Sinode GKPI, agar bersama-sama kita memutus rantai penularan virus COVID-19 demi keselamatan kita bersama. Kita telah menyaksikan bahwa tidak ada seorang pun yang aman dari ganasnya penyebaran virus corona ini. Ini terlihat dari korban-korban yang berjatuhan di berbagai tempat di dunia ini. Kita tidak ingin orang yang kita cintai atau kita sendiri menjadi korban virus COVID-19 ini. Kami mengajak kita untuk membangun sensitivitas serta kepedulian kita terhadap keselamatan diri kita dan orang lain. Pelaksanaan ibadah-ibadah kita yang semula terjadwal di gedung gereja, di rumah-rumah warga, kini tidak dapat dilaksanakan seperti biasanya. Karena alasan keselamatan kita bersama, meski demikian kita tidak perlu berkecil hati. Hanya karena kita tidak terbiasa beribadah sendiri di rumah masing-masing, kita berkeyakinan Tuhan ada di setiap tempat tinggal kita. Seperti Tuhan Yesus katakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat yang 20. Dan setiap masalah, tantangan dan pergumulan tentu ada dampak positif. Kami juga membayangkan betapa banyaknya warga jemaat yang mengambil bagian dalam pelayanan dalam ibadah rumah tangga masing-masing. Dari orang dewasa sampai pada anak-anak kita, sekalipun dengan peran yang sederhana, namun hal ini dapat membangun kesadaran bahwa pelayanan itu adalah tanggung jawab bersama kita sebagai imanat am rajani. Terkait dengan keadaan tersebut, kami mohon dengan sangat agar majelis jemaat, dalam hal ini adalah pendeta, guru Injil, penatua dan diaken, mempersiapkan renungan tata ibadah, petugas dan hal-hal teknis lainnya dengan baik demi kelancaran peribadatan warga jemaat kita. Sebagai konsekuensi perubahan ibadah tersebut, tentu akan berpengaruh terhadap banyak hal dalam kehidupan berjemaat kita, termasuk keuangan jemaat-jemaat kita. Dan meski demikian, kita harus tetap optimis dan yakin bahwa dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita,
kita dapat mengatasi masalah ini. Di sisi lain, hal ini juga menjadi ujian bagi warga GKPI. Apakah kesetiaan kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan senantiasa tetap atau justru meningkat dengan tidak terpengaruh situasi sesulit apapun? Ataukah terpuruk karena kita berputus asa, bingung, tidak dapat melakukan sesuatu? Sekali lagi, ini adalah ujian iman dalam mensyukuri segala kebaikan Tuhan dalam setiap situasi, apapun dalam hidup beriman kita. Dalam keadaan seperti ini, kami mohon kepada majelis resort dan majelis jemaat agar kreatif dan mensiasati segala upaya untuk menjaga stabilitas keuangan gereja demi pembiayaan pelayanan gereja agar semuanya dipastikan tetap berjalan dengan baik. Tema HUT ke-61 GKPI yaitu adalah Tuhan mengangkat kita dari samudra raya. Bacaan dari Mazmur 71 ayat 20b. Mazmur ini menggambarkan bahwa samudra raya adalah tempat meningkatnya kekerasan dan kesusahan yang merusak kehidupan umat manusia. Meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak, kerusakan lingkungan dan keadilan sosial yang belum sepenuhnya diwujudkan dalam kehidupan masyarakat kita. Dalam situasi mencekam karena penyebaran virus COVID saat ini, Tuhan yang punya hikmat daripada manusia yang belajar, kiranya memampukan manusia dalam menghadapi tantangan berat ini. Karena itu, Tuhan yang dapat melepaskan atau mengangkat manusia dari kejahatan atau dari samudra itu sendiri. Dalam rangka kita mensyukuri bertambahnya usia GKPI ke-61, kami mengajak seluruh warga GKPI untuk membangun semangat, kebersamaan, dan sikap solidaritas kita sebagai anggota GKPI, mempererat persaudaraan yang kokoh di antara kita, agar menjadi nyata kekayaan kasih karunia Kristus itu dalam mewujudkan persekutuan yang beriman, rukun, damai, dan hidup yang saling berbagi dan menguatkan. Gereja Kristen Pemancar Injil GKPI itu adalah satu, namun berada di berbagai tempat. Jadi setiap orang yang menjadi anggota GKPI harus menyadari bahwa kita semua wajib membangun, memelihara kesatuan dan persekutuan GKPI. Dengan indah Rasul Paulus menganalogikan kesatuan persekutuan di dalam Tuhan itu seperti tubuh manusia, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggotanya banyak. Dan segala keanggotaan itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. 1 Korintus 12 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Dan kita saling terikat satu dengan yang lain, tidak terpisah, saling menghidupi dan membutuhkan. Tidak ada yang dapat hidup jika terpisah dari tubuh, yaitu Kristus. Lagi pula kita telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh sebagai gereja. Kita terikat dalam kesatuan persekutuan yang saling membantu. Kristus sebagai kepala gereja untuk semua, dengan demikian tidak ada yang merasa kuat atau yang merasa lemah.
karena kita terikat erat dalam kesatuan di dalam Kristus. Meskipun kenyataannya jemaat-jemaat GKPI memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam membangun pelayanannya. Hal ini tidak menjadi alasan pembenaran sikap, merasa kuat atau merasa lemah. Subtema HUT yang ke-61 GKPI 2020 yang berbunyi, hidup dalam kasih karunia yang melimpah. 2 Korintus 9 ayat yang 8, nasihat Rasul Paulus ini mengingatkan betapa bernilainya segala pemberian Tuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Keselamatan di dalam Yesus Kristus adalah kasih karunia terbesar dalam hidup orang percaya. Oleh karena itu, ungkapan syukur kita dalam menopang pelayanan gereja selama ini tidak dapat dibandingkan dengan keselamatan yang kita peroleh di dalam Yesus Kristus. Segala perjuangan pelayanan yang telah kita lakukan selama ini dalam gereja kita GKPI adalah bentuk ungkap hati yang melimpah dengan ungkapan syukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya yang melimpah dalam seluruh kehidupan kita. Kita pun harus yakin bahwa pernyataan Tuhan senantiasa berlaku dalam seluruh hidup kita, baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Meskipun kita menyadari tantangan pelayanan GKPI di awal abad ke-21 di era globalisasi dan perubahan yang begitu cepat, karena sikap alat komunikasi yang canggih dewasa ini sangat mempengaruhi sikap dan perilaku warga gereja kita dari semua usia. Baik pengaruh positif maupun pengaruh negatifnya, dunia kita sudah sangat terbuka. Kompetensi di berbagai bidang kehidupan sangat terasa. Menyikapi kenyataan ini, kami mengajak seluruh warga GKPI untuk bersikap kritis, politis, realistis, kreatif, dan transformatif dalam menyikapi setiap bentuk perkembangan dan perubahan zaman. Berusaha memperkuat ekonomi rumah tangga kita agar kebutuhan rumah tangga kita terpenuhi setiap hari. Yang keenam adalah pelayanan GKPI saat ini dihadapkan dengan kondisi dunia yang mencekam karena penyebaran virus corona atau COVID-19 ini. Termasuk di negara kita, Indonesia, menghadapi kenyataan ini, kita perlu merubah tata cara pelayanan terhadap warga jemaat kita, baik dari bentuk metode, muatan pemberitaan, dan firman Tuhan, agar sesuai dengan keadaan yang dihadapi dan menjawab pergumulan warga GKPI saat ini. Krisis spiritualitas warga jemaat dapat saja terjadi pada waktu-waktu yang akan datang. Karena kita tidak tahu kapan penanganan virus corona COVID-19 ini akan berakhir. Kami mengharapkan majelis jemaat, pendeta, guru Injil, vikaris GKPI sungguh-sungguh menjalankan peran pelayanannya dengan baik, secara khusus dalam hal pastoral kepada seluruh warga jemaat kita. Jangan hendaknya imbauan ibadah di rumah-rumah seolah-olah masa libur bagi para pendeta, guru Injil, dan vikaris GKPI. Namun justru inilah tantangan baru yang menuntut semangat, kreativitas, keteguhan iman, perjuangan iman, dan sensitivitas dalam keprihatinan memelihara iman warga jemaat kita. Sebagaimana sejarah berdirinya gereja Kristen Pemacar Injil, yaitu menyatakan kasih Allah kepada dunia dan mewujudkan dalam diri Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Maka gereja Kristen Pemacar Injil dideklarasikan berdiri pada tanggal 30 Mei 1959 di Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malino Barat, Kabupaten Malino, Kalimantan Utara.
Sebagaimana para pendirinya waktu itu, GKPI ingin mengembangkan pandangan teologis yang lebih luas, yang diwujudkan dalam program menyeluruh dan terpadu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program menyeluruh dan terpadu, pembukaan peraturan dasar GKPI, visi GKPI yaitu beriman, maju, dan sejahtera. Visi ini menegaskan 3 hal mendasar yaitu beriman, maju, dan sejahtera. Dan misi GKPI melakukan pelayanan yang utuh dan menyeluruh atau holistik. Visi dan GKPI terus menjadi dasar utama dalam pelayanan GKPI sampai sekarang ini. Warga GKPI dididik atau dibina dengan sungguh-sungguh beriman kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagaimana yang telah disaksikan oleh Alkitab, serta menyadarkan hidup sepenuhnya kepada Allah Tritunggal. Maju dimaksudkan tidak tertinggal dari perkembangan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Warga GKPI diharapkan dapat mengikuti perkembangan zaman, kalau perlu, terdepan dalam melakukan yang terbaik bagi masyarakat. Kita semua berharap sedapat-dapatnya semua warga GKPI menguasai semua bidang keilmuan guna membangun kehidupan masyarakat yang lebih maju. Sejahtera dimaksudkan sejahtera dalam arti luas. Salah satunya warga GKPI terpenuh kebutuhan kehidupan sehari-harinya maupun masa depannya. Tidak berkekurangan, kebutuhan hidup selalu cukup, karena Allah yang mempunyai berkat memelihara hidup orang yang menaruh iman serta pengharapan kepadanya. Dengan demikian, warga GKPI dapat hidup berbagi kepada sesamanya. Yang berikut, nomor 8, pelayanan yang dilakukan GKPI adalah menyeluruh. Tidak hanya soal-soal kerohanian saja, tetapi juga pelayanan di tengah masyarakat. Dalam arti luas, hal ini telah dirumuskan dengan baik dalam pemahaman iman GKPI. Hal ini nampak pula dalam program-program GKPI. GKPI tidak mendiktromikan antara yang jasmani dan rohani, dan mengungkapkan bahwa baik jasmani atau rohani adalah 2 bidang kehidupan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Allah adalah kehidupan bagi semua ciptaan, bekerja dalam semua bidang kehidupan untuk umat manusia. Sebagai lembaga organisasi gerejawi, GKPI telah menjalin kemitraan dengan lembaga gerejawi yang sesuai dengan asas serta tujuannya, terutama dalam arak-arakan okumenis di Indonesia untuk mewujudkan semangat keesaan gereja-gereja di Indonesia atau PGI. Kita patut bersyukur kiprah GKPI tetap terus kita pertahankan dan perjuangkan di masa-masa yang akan datang, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Yang ke-9, salah satu agenda besar GKPI tahun 2020 ini adalah Sinode Umum GKPI. Kami mengajak kita semua mendoakan persiapan yang telah dilakukan, baik majelis sinode, panitia, dan peserta yang akan menghadiri acara ini. Majelis Sinode telah menetapkan waktu pelaksanaan Sinode Umum GKPI tanggal 7 sampai 20 Juli 2020. Namun situasi bangsa kita sedang menghadapi dan menangani penyebaran virus COVID-19 atau Corona, sehingga belum tentu kita tahu kapan berakhirnya wabah tersebut. Untuk hal ini, kita akan lihat perkembangan selanjutnya. Kita tetap mengikuti arahan pemerintah. Kami mengajak kita untuk tetap semangat, rajin membaca Alkitab dan merenungkannya, supaya iman kita tetap terpelihara dan bertumbuh di dalam Yesus Kristus.
Demikian pesan HUT ke-61 GKPI 2020. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tarakan 14 April 2020, Dirgahayu GKPI ke-61 tahun, Majelis Sinode GKPI, Pendeta Julius Daud, dan Sekretaris Pendeta Erda Valerinia MSI. Sekian dan terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup manusia, kita diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan, bencana alam, korupsi, kemiskinan, ketidakadilan, kerusakan lingkungan hidup, perdagangan manusia, konflik pribadi karena perselisihan paham, dan yang terakhir yang kita rasakan sekarang ini adalah pandemi COVID-19 yang meresahkan kehidupan manusia di permukaan bumi. Sepertinya dunia ini telah rusak oleh karena kejahatan manusia semata. Sebagai orang percaya, kita harus tetap memiliki harapan dan terus bersyukur kepada Allah yang senantiasa hadir dan berkarya bersama kita seperti yang difirmankan-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Mazmur 136 ayatnya yang pertama. Hari ini genap 61 tahun Gereja Kristen Pemancar Injil hadir di tengah-tengah dunia dan menggumuli kehidupan umat manusia di bumi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dengan sebuah harapan Tuhan akan senantiasa melimpahkan kasih karunia bagi kita dalam menghadapi tantang zaman. Saudara-saudara, dalam ibadah hari ulang tahun GKPI ke-6 tahun ini, marilah kita menaikkan ibadah syukur kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3. Yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu
bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Maka tema ibadah kita pada hari ulang tahun Gereja Kristen Pemoncang Injil yang ke-61 ini adalah hidup dalam kasih karunia yang melimpah. Jemaat memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2. Saudara-saudara, hidup adalah anugerah Tuhan yang mesti disyukuri. Namun seringkali kita gagal dalam mempertahankan anugerah yang Tuhan berikan itu. Kita sibuk dengan segala keinginan dan kepentingan kita masing-masing, sehingga kita lalai terhadap kehendak Tuhan, bahkan lalai dalam membangun persekutuan dengan Tuhan, sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudara, sambil mengingat dan menyesali kembali segala dosa kita, marilah kita berdoa memohon pengampunan Tuhan. Bapa di surga, sebagai pribadi kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami seringkali melakukan kesalahan dalam hidup kami. Kami menyadari bahwa kami sering menjadi pribadi yang egois, sering mengedepankan kepentingan pribadi kami, dan mengabaikan persekutuan kami. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, kami mohon. Ya Tuhan, sebagai persekutuan gereja, kami juga sungguh menyadari akan keterbatasan kami di dalam menggumuli panggilan kami. Kami seringkali kurang peka terhadap amanat-Mu. Karena itu, dengan kerendahan hati, kami memohon. Ya Tuhan, sebagai manusia kami sadar bahwa ketika hidup kami diterpa dengan persoalan pandemi COVID-19, membuat relasi di antara sesama menjadi renggang. Hidup kami diliputi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Bahkan kami meragukan kuasa-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Karena itu, dengan kerendahan hati, kami memohon. Saudara-saudara, di dalam keberdosaan manusia, Allah hadir memberikan pengampunan-Nya sebagaimana yang difirmankan-Nya.
Aku akan melahirkan mereka dari kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Yeremia pasal 33 ayat yang ke-8. Jemaat menyambut berita anugerah ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus agar kita diberi hikmat di dalam pengertian. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan dan kesempatan pelayanan yang Engkau berikan kepada kami. Hari ini sebagai warga Gereja Kristen Pemancar Injil, kami boleh merasakan sukacita atas 1 tahun pelayanan yang Kau berikan kepada kami, sehingga hari ini Gereja Kristen Pemancar Injil genap berusia 16 tahun pelayanan. Sebagai rasa syukur kami akan merefleksikan penyertaan Tuhan dalam tahun-tahun pelayanan kami melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama. Urapi dan tuntunlah hidup kami pada saat ini dengan kuasa Kudus-Mu, agar firman-Mu boleh terus menguatkan, menuntun kami dalam pelayanan kami bersama sebagai gereja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Pembacaan kita diambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 25 hingga 35. Lukas 14 ayat 25 hingga 35. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mendirikan sebuah menara tidak dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau dia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau, raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang dia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku.
Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikian pembacaan kita. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berfirman, berbahagialah kamu mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dan yang melakukannya di dalam kehidupan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadi anggota sebuah kelompok atau organisasi tentu ada syarat, ada aturan mainnya. Suka atau tidak suka, kalau memang berminat, seseorang harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Tidak hanya ketika mau masuk kelompok, tetapi juga selama berstatus anggota, ada banyak aturan yang harus dipatuhi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari memberi makan orang yang lapar, menyembuhkan orang yang sakit, bahkan membangkitkan orang yang mati, semuanya dilakukan oleh Yesus. Lalu ketika harkat dan martabat, hak dan harga diri seseorang tidak lagi memiliki nilai-nilai yang manusiawi, Yesus mengembalikan dan menempatkannya pada posisi yang sebenarnya. Di situ ada penerimaan kembali, penghargaan, kepercayaan. Semuanya terjadi melalui pengampunan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang akan berpikir dua kali untuk mendaftar diri sebagai bagian atau anggota kelompok, kalau kelompok itu memang benar-benar menjamin kebutuhan hidup ini? Lalu orang-orang pun berduyun-duyun mengikuti Yesus. Apakah keinginan seperti itu salah? Tentu tidak. Tetapi perlu dasar yang kuat untuk mengambil keputusan. Ada banyak pertimbangan yang membutuhkan akal sehat manusia dan bukan hanya sekedar emosi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus mengumpamakan pertimbangan-pertimbangan itu seperti pertimbangan membangun menara. Harus menghitung terlebih dahulu berapa besar anggaran yang diperlukan, supaya proyek pembangunan dapat terselesaikan dan bukan macet di tengah jalan karena kehabisan dana. Atau seperti raja yang akan pergi berperang, harus punya strategi. Hitung dulu kekuatan sendiri dan bandingkan dengan kekuatan musuh. Kalau kekuatan musuh lebih besar, buatlah perdamaian agar tidak kalah dan tidak mati. Apa yang dipertimbangkan? Menurut Yesus, keterikatan pada keluarga, dalam hal ini orang tua, saudara-saudara kandung, laki-laki atau perempuan, dan bahkan istri dan juga anak-anak. Hal itu adalah hal yang penting dalam tradisi bangsa Yahudi. Anggota keluarga apa yang dipertimbangkan? Keterikatan pada keluarga, baik itu orang tua,
saudara-saudara kandung, laki-laki atau perempuan, istri atau anak-anak, adalah hal yang penting dalam tradisi bangsa Yahudi. Anggota keluarga, baik itu orang tua maupun kakak atau adik, tidak hanya dianggap sebagaimana mestinya seperti dalam setiap keluarga pada umumnya. Sebab ada pengakuan saling menyamakan diri di antara anggota keluarga. Lebih tepatnya adalah solidaritas keluarga. Dalam tradisi orang Yahudi, solidaritas keluarga sangat kuat di antara anggota keluarga dan hanya ada dan terjadi di dalam keluarga. Keluarga menjadi keluarga yang eksklusif. Ini memang baik. Tetapi bagi Yesus, itu tidak cukup untuk mencari kerajaan Allah dan menjadi murid-muridnya. Solidaritas keluarga hanya membentuk lingkaran setan. Ia tidak bersifat umum atau universal. Padahal keinginan Yesus adalah sebaliknya. Lalu ada lagi yang harus dipertimbangkan, yaitu pengabdian dan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Di situ Yesus berkata, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut Aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Mengasihi diri sendiri bukanlah hal yang salah. Justru Yesus mengajarkan bahwa setiap orang harus mengasihi dirinya sendiri. Sebab bagaimana mungkin mengasihi orang lain kalau mengasihi diri sendiri saja tidak berdaya? Jadi ukurannya adalah diri sendiri. Bagaimana mungkin orang begitu yakin bahwa ia memikul salib Yesus, padahal salibnya sendiri tidak terpikul? Dalam konteks inilah Yesus berkata, "Pikulah salibmu dan ikutlah Aku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang mengira bahwa ketika menjadi Kristen, ia harus memikul salib Yesus. Ada juga orang yang mengira bahwa dengan kesalehannya terhadap Kristus, maka layaklah ia memikul salib Kristus. Padahal Yesus tidak pernah meminta bantuan kepada siapapun. Memang Yesus tidak perlu dibantu. Yesus juga tidak perlu dibela. Yesus bisa membantu dan membela dirinya sendiri. Lalu apa yang terjadi pada diri kita selama ini sebenarnya? Yang terjadi sebenarnya adalah apa yang dianggap memikul salib Kristus. Yang kita pikul sebenarnya adalah kebodohan dan kesombongan kita di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pikulah salibmu dan ikutlah Aku. Mengikut Yesus dan menjadi Kristen tidak berarti persoalan hidup lantas hilang. Justru dalam kondisi seperti itulah ketaatan dan kesetiaan diuji. Bukan pula menunggu tanpa persoalan barulah menjadi garam. Ini namanya terlambat dan tidak ada gunanya lagi selain dibuang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini Sabtu 30 Mei tahun 2020,
GKPI telah memasuki usia pelayanannya 61 tahun. Usia memasuki masa lansia, itu kalau di dalam jemaat. Usia pensiun, kalau menurut Undang-Undang Kepegawaian. Menurut teori psikologi, usia 61 tahun bagi seorang pria adalah masa yang sulit. Mengapa sulit? Karena pada usia-usia seperti itu, yang terjadi adalah kehilangan pekerjaan, status sosial, fasilitas, materi, dan bahkan anak-anak, karena anak-anak telah berangkat dewasa dan telah memiliki rumah tangga sendiri. Yang terakhir, pada usia atau masa seperti itu, kesehatan pun menurun. Kalau masa ini tidak diantisipasi sejak awal, tidak dipersiapkan sejak awal, maka ia bisa berakibat fatal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 61 tahun yang silam, mengacu pada pandangan teologisnya, GKPI mengupayakan suatu pelayanan yang lebih konkret. Pelayanan yang mencoba menyentuh langsung persoalan-persoalan masyarakat manusia. Siapa yang tidak berpikir bahwa ini adalah cita-cita yang sangat mulia? Namun tidak dapat diingkari bahwa pergulatan sepanjang 61 tahun itu bisa berarti bermacam-macam. Mungkin yang lebih dominan adalah kejenuhan dan keletihan. Dan itu pun tergantung dan melihat apa pokok persoalannya. Kejenuhan bisa saja menyebabkan pelayanan bersifat rutinitas tidak berkembang, tidak inspiratif, dan tidak juga kreatif. Lalu keletihan, ia membuat pelayanan seolah-olah tidak berdaya, seadanya, apa adanya, maju tidak, mundur pun tidak. Orang bilang hidup enggan, mati pun tak mau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, persoalan kita di usia 61 tahun ini adalah mengendornya solidaritas di antara kita, mengendornya solidaritas di antara jemaat-jemaat, mengendornya solidaritas di antara anggota jemaat. Kita perlu bercermin, mengoreksi dan melihat persoalan itu. Mengapa ikatan dalam solidaritas gereja itu menjadi kendor? Selanjutnya, kalau sekedar mencari alasan, banyak hal yang kita jadikan alasan. Tapi umumnya kita berdiri pada satu alasan, bahwa kita belum cukup.
bahwa kita belum lebih dari apa yang diharapkan. Kita menunggu dan menanti kalau kondisi dan situasi seluruh kehidupan kita berada pada titik aman dan nyaman, barulah tali dan ikatan solidaritas itu disambung kembali, diperkuat kembali. Prinsip ini tidak akan membawa gereja pada pertumbuhan yang baik seperti yang diharapkan. Yesus membutuhkan setiap orang apa adanya, tidak menunggu sampai kapan, tidak menunggu bagaimana. Itu sebabnya Yesus berkata, "Pikulah salibmu dan ikutlah aku." Di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi, baik sebagai gereja, jemaat, kelompok, keluarga, ataupun pribadi, itu bukan persoalan untuk terus mengikut Yesus. Berarti bukan persoalan juga untuk mengencangkan kembali ikatan solidaritas di antara kita. Kalau kita hanya menunggu, tunggu saya punya, tunggu saya begini, tunggu saya begitu, maka apa yang dicita-citakan tidak akan pernah terwujud. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengencangkan tali solidaritas di antara kita. Dan salah satunya yang terpenting adalah bagaimana mencoba untuk hidup berbagi di antara kita. Dan persoalannya tetap kembali dan tetap sama, yaitu aku, kami masih begini, masih begitu. Belum saatnya. Apa persoalan kita? Persoalan kita adalah karena kita tidak pernah berterus terang membuka diri terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Bagaimana mengembangkan hidup berbagi. Banyak hal yang bisa kita bagi, yang bisa kita berikan. Demi solidaritas di antara kita. Tapi itu hanya terjadi kalau kita mau memulainya dari diri kita masing-masing. Mencukupi secukupnya apa yang kita butuhkan dan apa yang harus kita berikan. Secara sederhana, saya mau mengatakan, kalau kebiasaan saudara-saudara selama 1 minggu hidup dengan berlauk paukkan makanan atau daging yang enak-enak, cobalah untuk seminggu sekali menikmatinya.
Selebihnya adalah berbagi bagi orang lain, bagi sesama kita. Bila itu yang kita lakukan, maka genaplah apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Pikulah salibmu dan ikutlah aku. Selamat ulang tahun GKPI. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, bersama-sama dengan semua gereja di segala tempat dan waktu, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan syafaat kita dan mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Mari berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kepadamu atas penyertaan bagi kami, bagi pelayanan Gereja Kristen Pemancar Injil sejak tahun 1959 hingga tahun 2020 ini, 61 tahun. Kami tahu bahwa kesetiaanmu tidak pernah berubah di sepanjang waktu yang kami lalui itu. Sekalipun di sana sini kami memiliki banyak kekurangan sebagai gereja. Bapa di sorga, memahami dan mengimani Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami yang setia dan yang tidak pernah berubah. Kami kembali menaikkan harapan-harapan kami, memohon penyertaan dan berkat-Mu baik kehidupan kami, bagi pelayanan kami sebagai gereja Kristen Pemancar Injil. Kami mohon penyertaan Tuhan bagi para pelayan, pekerja harian majelis sinode, majelis resort, majelis jemaat, pos pelayanan dimanapun mereka berada. Sertai dan lindungi mereka dalam seluruh tugas pelayanan itu. Anugerahkan hikmat dan pengertian Tuhan agar seluruh kerja dan pelayanan mereka itu memang benar-benar berguna di antara sesama kami dan merupakan suatu kemuliaan bagi Tuhan sendiri. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang telah banyak bergumul, yang telah banyak berjuang sebagai pelayan, sebagai pengerja gereja kami, yang oleh karena waktu dan usia mereka harus mengurangi
tugas dan pelayanan mereka seperti semula. Kami berdoa bagi saudara kami yang telah dan akan memasuki masa emeritus. Berkati mereka, dan biarlah mereka tak meyakini di usia emeritus itu pun Tuhan masih menyertai dan mendukung mereka dalam pelayanan-pelayanan mereka. Kami berdoa bagi para penatua, diaken, dan koster yang menjaga kebutuhan pelayanan di setiap jemaat kami. Berkati mereka sehingga mereka boleh bekerja dengan baik, bertanggung jawab penuh atas pelayanan-pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Kami berdoa untuk anggota jemaat dimanapun mereka berada, dengan profesi atau pekerjaan mereka masing-masing. Berkati mereka supaya juga mereka boleh menjadi garam dan menjadi terang di tengah-tengah kehidupan mereka di dalam masyarakat mereka masing-masing. Kami berdoa bagi negara kami, pemerintah kami. Berkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka setiap waktu. Beri hikmat dan pengertian agar keadilan dan kesejahteraan tercipta melalui tindakan-tindakan mereka. Kami berdoa untuk mitra-mitra GKPI agar mereka juga saling mendukung dalam tugas pelayanan dimanapun mereka berada dan dimanapun ikatan kerja dan kebersamaan itu. Bapa di surga, di waktu-waktu yang akan kami lalui di masa-masa mendatang ini, tetaplah bersama dengan kami sebagai gereja. Bagaimanapun kami, apapun kami, di tengah-tengah kekurangan dan kelemahan, kuatkan dan teguhkan iman kami. Inilah syafaat kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, syukur atas pernyataan Tuhan bagi Gereja Kristen Pemancar Injil. Maka kita telah memasuki tahun pelayanan yang ke-61 tahun. Sebagai ungkapan syukur kita, marilah kita memberikan persembahan dengan mendengarkan firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan-Nya. 1 Tawarikh pasal 16 ayat 9. Kita mengiringi persembahan ini melalui nyanyian dan pujian kita di Jemaat nomor 292.
menaikkan doa syukur kita atas apa yang telah kita persembahkan kepada Tuhan bagi pelayanan. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kehidupan, kesempatan dan pelayanan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh memasuki tahun ke-61 dari pelayanan kami sebagai Gereja Kristen Pemancar Injil. Sebagai wujud syukur kami atas pertambahan usia gereja kami juga memberikan persembahan kami. Berkatilah semua yang telah kami berikan dan berkatilah kehidupan kami, agar kami dapat menata pelayanan kami dengan baik. Dengan demikian, nama-Mu dipermuliakan di dalam kehidupan kami bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kembalilah dalam kehidupan dan laksanakanlah firman Tuhan seperti yang telah mendengar hari ini. Jemaat memuji Tuhan dari Hidung Jemaat 420. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Atas nama Pendeta Jemaat Gereja Kristen Pemancar Injil Jemaat Kuala Lapang dan juga atas nama keluarga mengucapkan selamat hari ulang tahun Gereja Kristen Pemancar Injil yang ke-61 tahun. Semoga ke depan semakin sukses dan Tuhan memberkati. GKPI Jemaat Kuala Lapang mengucapkan selamat hari ulang tahun GKPI ke-61 tahun. Semoga sukses di dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera di dalam Yesus Kristus. Saya selaku Ketua Majelis Jemaat GKPI Kuala Lapang, mewakili seluruh anggota Jemaat GKPI Kuala Lapang, mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Gereja Kristen Pemancar Injil ke-61. Tetap semangat dan menjadi berkat. Semasih ada kesempatan, terus berkarya dan melayani Tuhan. Selamat ulang tahun GKPI yang ke-61 tahun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kami dari kru ibadah online GKPI Jemaat Kuala Lapang mengucapkan selamat ulang tahun GKPI ke-61. Semoga sukses dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat hari ulang tahun GKPI yang ke-61 tahun. GKPI diberkati. GKPI sukses. GKPI yes!